apa nih Pak? Alhamdulillah kita nih lagi ngaduk-ngaduk dan nyaring kotoran sapi. Ngaduk-ngaduk kotoran sapi. Iya. Emang ini untuk apa nih Pak nantinya? Oke, nantinya ini kita akan olah menjadi pupuk organik cair. Pupuk organik cair. Iya. Nah Pak, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, saya mau sapa dulu nih Sobat Tani yang lagi nonton. Halo Sobat Tani, bertemu lagi bersama saya Vika Novianti, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana proses pembuatan pupuk organik cair bersama Pak Wawan. Betul ya Pak? Iya. Nah, gimana? Penasaran kan Sobat Tani? Yuk langsung aja kita ikutin. Oke Pak. Iya. Nah sekarang ini kita udah siap-siap. Apa aja sih Pak sebelum kita mulai untuk bikin pupuk organik, bahan-bahan yang harus disiapin? Ya, alatnya dulu itu kita ini pakai tong tadi seperti waktu nyaring ya. Nah ini yang sudah kita saring tong pertama ya. Ini sebetulnya sudah kita diamkan sebetulnya sekitar 2 harian. 2 harian. Nah, 2 harian. Nah itu didiamkan, kemudian nanti untuk menambah mutu dari pupuk organik cair kita, itu kita ada bahan-bahannya yang digunakan. Nah pertama ini kita menggunakan bahan arang sekam, memang hitam ya, sudah dibakar. Kemudian ini ada kerabang telur. Kerabang telur. Cangkang telur itu kita haluskan jadi seperti ini. Nah kemudian ini satu lagi, ini banyak juga orang bilang ini namanya kapur pertanian atau dolomit. Nama ininya, nama di pasarannya seperti itu, banyak ya. Nah ini kita gunakan untuk memperkaya dari pupuk organik cair yang kita gunakan. Nah itu. Ya. Nah sekarang tahapannya apa aja nih Pak? Tahapannya ini kan kita sudah diamkan dulu ya. Tadi sudah kita saring berkali-kali. Tadi kita lihat waktu awal itu banyak endapan terjadi kan. Nah makanya harus berkali-kali kita saring. Kemudian ini sudah agak cair. Ini lebih cair dari yang tadi ya, yang awal. Karena sudah ada pendiaman di sini ya. Jadi biasanya ini 1 minggu kita taruh dulu di sini. Nah kemudian kita mau kasih perlakuan sebetulnya ya. Kasih perlakuan, pertama kita harus ada alat aerasi ini ya. Aerasi ini juga fungsinya untuk menghilangkan bau-bau kotorannya dan gas metannya. Karena kita ini asalnya dari gas instalasi biogas. Boleh sambil diproses aja? Oleh, nah ini kita campurkan sambil diaerasi. Bahan dasar dari pupuk organik cairnya kan dari instalasi biogas. Seperti kita tahu bahwa instalasi biogas ini umumnya banyak mengandung gas metan kan. Nah ini juga kita menghilangkan baunya. Nah kita tambahkan ini semuanya. Oke ya, kita tambahkan, nanti kita tambahkan lagi pupuk kerabang telurnya, tepung kerabang telur. Untuk takarannya berapa nih Pak? Takarannya itu tadi, biasanya kalau kita di sini menggunakan, kalau untuk 100 liter bahan dasarnya itu cairannya, itu kita pakai 2 kilo arang sekam, setengah kilo kerabang telur ya. Kemudian ini kapur dolomit atau kapur pertanian setengah kilo sama. Ya, ini kapur dolomitnya belum kita ini kan. Nah, kemudian ini kita aduk, jangan lupa diaduk. Ya, kita harus aduk biar mix. Aerasinya terus terjadi ini, ya. Setelah ini apa Pak? Setelah ini biasanya sampai nunggu 3-4 hari kita tunggu ya. Aerasi terjadi, ini kan gas-gas metan, kemudian bau kotorannya sudah berkurang. Tentunya kita kan harus pasarkan nih ya, karena dia punya nilai ekonomi. Kemudian kita pasarkan, kita packaging dulu. Oh, kita packaging ya. Kita packaging ya. Ini kita lihat. Ini kita biasanya orang menggunakan packagingnya pakai botol-botol seperti ini, ya. Ukuran botolnya berapa nih Pak? Kalau ukuran ini kita pakai yang 1 literan di sini. 1 literan. Nah ini proses packagingnya. Nah biasanya kalau sudah jadi itu bau kotorannya sudah tidak ada biasanya. Sudah hilang. Sudah hilang. Ya, kita Pak? packaging gini. Nah ini pakai ukuran 1 literan.
Dan jangan lupa kita tutup ya. Tutup. Kemudian kita tutup kembali ini. Nah, kalau kita akan pasarkan jangan lupa kasih labelnya ya. Oke, nah, boleh saya bantu Mangga, Bapak? mangga, ya silakan. Nah, ini ukuran 1 literan. Nanti biasanya di lapangan aplikasinya itu kita bisa mangga. Ya, alhamdulillah kan menarik ya Mbak ya. Oke, nanti di lapangan aplikasinya ini 1 liter ini bisa untuk kita campurkan dengan 10 liter air, itu kita semprotkan atau siramkan kepada tanaman kita bisa. Mau sayuran boleh. Oh, jadi prosesnya sesimpel ini ya Pak ya, Iya, semudah ini? dari outlet biogas tadi. Dari biogas, dari kotoran sapi tadi. Betul, ya, sehingga kotoran sapi. Jadilah pupuk cair Organik. Iya. Oke, Pak, apa sih Pak keunggulan dari pupuk cair organik ini Pak? Oke, baik. Jadi ini sebetulnya kita pertama kan memanfaatkan limbah sebetulnya di sini. Jadi artinya kalau kita punya instalasi unit biogas ya, mungkin ternaknya, kalau yang ternak sapi potong mungkin bisa produksi daging misalnya ya, kemudian kotorannya itu tidak terbuang percuma, tapi kita olah jadi punya nilai ekonomi. Nilai ekonomi. Iya. Pastinya harganya lumayan ya, per murah liter ya, ya, per liter ini jualnya per liter biasanya. Per liter. Iya, per liter. Oke, dan ini bisa dimanfaatkan untuk tanaman apa aja nih Pak? Untuk tanaman hortikultura, misalnya cabai bisa ya. Kemudian tanaman-tanaman yang lain, misalnya sayuran juga apalagi boleh. Itu bisa disemprotkan, bisa langsung ditanam, dicorkan di tanah langsung. Oh gitu. Dan implementasinya juga sangat mudah ya mudah, Pak ya? Betul. Iya. 1:10 biasanya. Iya, di sini 1:10. pakainya 1:10. Nah, ini dia Sobat Tani, pupuk organik cair hasil olahan dari kotoran sapi ya Pak. Ya, Sobat Tani, sebelum kita closing, saya masih mau ngobrol-ngobrol sedikit nih sama Pak Wawan. Pak Wawan, sebetulnya latar belakang atau tujuan dari pembuatan pupuk organik cair ini apa sih Pak? Oke, baik, terima kasih Mbak. Jadi seperti kita ketahui bahwa kita punya instalasi biogas tadi Mbak ya. Jadi pertama limbahnya, nah ini limbah penting sekali Bapak dan Ibu. Jadi limbah itu kita bisa manfaatkan sebagai pupuk ya. Jadi tidak hanya langsung digunakan, tapi kita olah dulu. Kita buat olahan pupuk organik cair tadi dengan ada perlakuan, ada sekam arangnya, kemudian ada tepung kerabang telur, kemudian ada kapur dolomit. Nah, itu untuk meningkatkan nilai dari nutrisi dari pupuk organik cair tadi itu. Jadi sebenarnya dengan pengolahan itu juga menambah nilai tambah dari pupuk organik cair tadi kalau kita jual begitu. Oke, jadi sebetulnya keunggulan dari pupuk cair ini dengan pupuk-pupuk yang lain itu apa Pak? Ini pertama dia kalau kita aplikasi di lapangan ya, seperti yang tadi kita ketahui bahwa kita pakai berbandingan 1:10. Pertama, tumbuhan yang kita kasih pupuk organik cair ini biasanya lebih subur. Lebih subur. Kemudian nanti menambah unsur hara di dalam tanah. Itu juga berpengaruh kepada pertumbuhan dari tanaman tersebut. Kemudian jangan lupa juga, karena kan ini kita mengolah limbah yang ada di kandang. Nah ini, jadi limbah itu tidak terbuang percuma. Itu salah satunya. Oke, nah pupuk cair ini bisa diimplementasikan atau digunakan untuk tanaman apa aja Pak? Itu bisa untuk tanaman sayuran. Iya, langsung diaplikasikan di lapangan bisa itu. Sayuran, kemudian juga untuk tanaman hias juga banyak bisa digunakan juga, sama itu bisa digunakan, tanaman-tanaman tersebut bisa digunakan. Berarti kalau dengan penggunaan pupuk cair ini tanaman-tanaman kita subur dan bagus-bagus gitu ya hasilnya efeknya ya? Begitu efeknya. Oke, iya. Nah cara buatnya pastinya mudah dong Pak Wawan? Iya. Ada kesulitan nggak sih Pak sebetulnya dari kita buat pupuk cair sendiri gitu, kalau misalnya Sobat Tani mau bikin juga gitu di rumah? Oh iya. Pada dasarnya kalau ada tersedia bahan bakunya itu gampang kita buat. Nah, apalagi kita sebagai misalnya punya peternakan ya di tempat kita, apalagi ternak sapi, kambing, domba, ayam pun bisa. Asal ada bahannya kita bisa buat seperti itu. Ya, prosesnya seperti tadi begitu. Oke, kalau antusias dari warga sendiri Pak, sebetulnya penggunaan pupuk cair ini udah seberapa besar sih? Sebetulnya sekarang banyak olahan-olahan pupuk organik cair sebetulnya. Nah, itu orang banyak kembali ke karena sekarang udah mulai pupuk sudah mulai mahal nih Mbak ya. Itu salah satunya kita bisa gunakan pupuk organik cair tadi. Oke. Nah Pak, terakhir cara
mengimplementasinya diapain nih Pak pupuknya? Yang sederhana begini, kalau kita sudah packaging tadi ya, nah kita pakai perbandingan 1:10 yang biasa digunakan di sini. Nah itu kita bisa langsung semprotkan ke tanaman tersebut bisa. Disemprotkan ke tanahnya boleh atau ke tubuh tanamannya bisa, ya itu. Jadi itu menambah unsur hara di dalam tanah juga. Ya terima kasih Pak Wawan atas informasinya. Nah Sobat Tani, itu dia tadi proses pembuatan pupuk organik cair dan sejuta manfaat untuk tanaman kita ya Pak Wawan. Sekian dari saya, semoga apa informasi yang kita sampaikan tadi betul-betul bermanfaat dan dapat diimplementasikan oleh Sobat Tani di rumah. Saya Vika Novianti pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.